Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, bertemu lagi di channel yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmatan lil alamin, insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibunda kita Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dengan kedudukannya yang tinggi. Di antaranya adalah beliau sebagai istri Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, penghulu para nabi. Selain itu juga keistimewaan beliau adalah bagaimana perannya di dalam dakwah Islam, dalam pendidikan terhadap para sahabat, terhadap umat Islam pada umumnya sampai sekarang. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, Siti Aisyah adalah seorang figur yang menjadi sosok dari diangkatnya derajat wanita. Salah satunya karena banyak wanita yang diangkat derajatnya oleh Islam, termasuk umatnya. Hanya saja pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat drastis, antara peradaban jahiliyah yang sangat memojokkan, bahkan yang sangat merendahkan derajat kaum wanita. Bahkan wanita pada waktu itu bisa saja hanya sebagai objek saja, atau bahkan pada waktu itu bisa jadi punya istri belasan, istrinya itu diwariskan kepada anak-anaknya ketika si orang tua meninggal. Sungguh sangat tidak etis dan sangat bertentangan dengan fitrah. Akan tetapi datangnya Islam, Allah memuliakan wanita sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai pendidik, dan sebagai pendamping kepada suaminya, pendamping dari suaminya dalam melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, tugas dakwah, tugas penegakan risalah yang sangat mulia. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, Siti Aisyah adalah seorang wanita yang pada waktu itu sangat belia ketika menikah dengan Rasulullah. Bahkan ini usia beliau sering dijadikan hujatan atau bahkan tuduhan. Kalau hari ini dijadikan, digoreng menjadi isu agar menyudutkan Islam. Bahkan memfitnah Rasulullah, menuduh beliau dengan fitnah-fitnahan yang keji, fitnah-fitnahan yang sangat tidak pantas. Nah, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, kalaulah kita menelaah bagaimana peran Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seseorang yang menjadi perekat antara beliau Rasulullah SAW dengan bapaknya, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana pada awalnya Rasulullah dengan Abu Bakar itu hanyalah sahabat biasa saja, tapi dengan adanya Islam menjadi sahabat yang sangat dekat. Beliau adalah as-sabiqunal awalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Selain itu, dengan pernikahan Rasulullah kepada Aisyah menjadi satu ikatan keluarga yang erat. Dalam hal ini posisinya Rasulullah SAW menjadi menantu dari Abu Bakar, di mana perannya nanti sangat luar biasa dalam dakwah di Mekah, dalam hijrah, perjalanan yang sangat luar biasa mencekam. Abu Bakar lah menjadi teman Rasulullah. Lalu ketika di Madinah, ketika wafat Rasul, beliau menjadi penggantinya, menjadi Khalifatul Rasul. Ini sangat perannya yang sangat istimewa di dalam Islam. Nah, maka dengan begitu, jalinan persahabatan Rasulullah, jalinan pernikahan beliau dengan anaknya yaitu Siti Aisyah menjadi sesuatu yang sangat strategis. Sehingga dengan begitu mengokohkan dakwah Islam, mengokohkan posisi Rasul dan posisi Aisyah itu sendiri dan posisi bapaknya itu Abu Bakar. Nah, dengan begitu kita akan melihat nanti bagaimana sinerginya keluarga yang saling mendukung, saling mempererat hubungan kekeluargaan dan juga mempererat innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan Islam. Nah, disinilah kita bisa melihat juga keluarga yang benar-benar sakinah yang hakiki, mawadah yang sebenarnya, dan dibingkai oleh rahmat yang sesungguhnya. Sehingga dengan begitu
cinta beliau dengan Siti Aisyah bukan hanya cinta biasa, bukan roman picisan yang hanya mengagung-agungkan, mendewakan cinta, hanya puisi-puisi yang disajikan, hanya sesajen-sesajen kata-kata puitis ataupun puja-puji terhadap lawan jenis saja. Tapi di sini adalah beliau bahkan diperintahkan menikahnya kepada Aisyah di dalam mimpi, yaitu ra'yul haq, wahyu yang diterima oleh beliau ketika Jibril, kata Rasulullah, datang membawa seseorang yang ditutupi wajahnya, lalu Jibril membukakannya, ini istrimu. Dan itu adalah engkau, kata Rasulullah kepada Aisyah. Dan itu berturut-turut dalam 3 kali. Maka Rasulullah merespon terhadap apa yang disampaikan oleh Jibril, jika ini kehendak Allah, pasti Allah akan mendatangkannya. Dan benar saja, menjelang beberapa masa setelah itu, maka beliau pun menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang bagaimana peran Aisyah tadi, Aisyah adalah seseorang yang mumpuni ilmunya karena dididik di dalam keluarga wahyu, di dalam keluarga Al-Quran, di dalam keluarga Nabi dan Rasul. Sehingga dengan begitu, Siti Aisyah menjadi seseorang yang bukan hanya berpengalaman berkhidmat kepada suami, tapi beliau bisa menampung apa yang didengar dari Rasul, bisa menampung apa yang dilihat dari Rasul. Bahkan diperintahkan, dilarang, dididik, diberikan wawasan agar Aisyah memang benar-benar menjadi wanita mulia, yaitu ummahatul mukminin, ibunda dari kaum mukminin, yang perannya nanti mendidik, mengasuh, merawat, membina anak-anaknya, yaitu para sahabat, sampai kita sebagai umatnya. Ketika Siti Aisyah umur 9 tahun bersama Nabi, lalu sebelum bersama Nabi itu 9 tahun, berarti sudah 18 tahun. Lalu umur Aisyah itu di dalam kisahnya adalah 58 tahun. Nah, berarti 40 tahun Aisyah tidak bersama Nabi karena Nabi sudah wafat. Selama 40 tahun itu luar biasa peran beliau, yaitu para sahabat besar pun sampai bapaknya sendiri sering bertanya, bagaimana suamimu dulu ya Rasulullah ketika melakukan ini, bagaimana Umar juga, bagaimana para sahabat-sahabat kecil sebagai anak-anak dari ummahatul mukminin ini sering menjadikan beliau sebagai rujukan ilmu, sebagai transfer keimanan, keyakinan, agar memang apa yang dialami Rasulullah itu benar-benar seolah-olah terlihat nyata oleh kita ketika Siti Aisyah menjelaskan itu semua. Dan ini tentu kalau kita berbicara hukum, syariat Islam, berbicara tentang peran keluarga, bahkan sampai hal-hal yang spesifik, hal-hal yang sangat privasi, mandi janabat, masalah haid, dan itu tidak bisa dijelaskan oleh Rasulullah yang laki-laki kepada para sahabiah. Nah, melalui Siti Aisyah lah maka syariah ini sampai dengan tentu atas izin Allah. Selama 40 tahun beliau sepeninggal Rasulullah mendidik umat sesuai dengan perannya adalah sebagai ibunda dari kaum mukminin. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, Siti Aisyah adalah wanita yang istimewa. Sampai-sampai Jibril pun menitip salam melalui Rasulullah SAW. Dari Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Abu Salamah pernah berkata dari Siti Aisyah, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Aisyah, ini Jibril dan dia menitipkan salam untukmu." Maka dijawab oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wa alaihi salam ya Rasulullah," sampaikan kepada Jibril bahwa engkau wahai Rasulullah melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Nah, jadi ada Jibril bisa dilihat oleh Rasulullah tapi tidak bisa dilihat oleh Aisyah, dan Jibril memberikan salam kepada Siti Aisyah. Tentu ini adalah sesuatu kedudukan yang sangat istimewa. Seorang manusia biasa dikirimi salam penghormatan dari makhluk yang luar biasa, itu Jibril alaihi salam. Nah, keistimewaan bukan di situ saja. Selain tadi kedudukannya sebagai istri, sebagai ummatul mukminin, tapi dia juga, beliau sebagai seseorang yang menjadi jalan turunnya wahyu, atau istilah yang dikenal adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat, di mana ayat tentang tayamum, ayat-ayat tentang hadis ifki atau hoax, berita bohong yang dituduhkan oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah adalah berselingkuh dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan, dan kisahnya ini cukup panjang. Dan ini yang menjadi kedudukan penting, bahwa beliau adalah seseorang yang ketika menjadi ummahatul mukminin,
bukan hanya sekedar mulus-mulus saja, santai dan tidak ada gangguan, tapi luar biasa tantangannya, rintangannya. Sehingga dengan begitu dinamika hidup berumah tangga ini normal, wajar. Rasulullah pernah cemburu, Siti Aisyah juga cemburu, ada suka, ada tidak suka, dan lain sebagainya. Tapi maaf, mungkin kalau kita menyoroti adalah salah satu syair lagu yang tentu saya berprasangka baik kepada yang menciptakan, yang membuat syair ini adalah untuk menyanjung ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang cukup menjadi sensitif mungkin adalah hal-hal yang sangat sensualitasnya yang diangkat, misalnya maaf bibir beliau, cumbuan dan belayan beliau dengan Rasulullah. Tentu ini agak kurang elok, apalagi kalau kita terbayang misalnya kepada orang tua kita saja hal-hal yang sensualitas, apalagi ini kepada ibunda kaum muslimin. Tentu dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang membuat syair, tapi alangkah baiknya, alangkah lebih eloknya kalau yang diangkat adalah akhlak Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah, khidmatnya beliau terhadap suami, pengelolaan di dalam rumah tangganya, bagaimana manajemen ekonomi, manajemen keuangan di dapur, bagaimana kesabaran beliau di dalam bertahan di saat suami tidak memiliki nafkah yang seperti yang lain. Ini kan sesuatu yang mungkin akan lebih bobotnya patut diteladani, walaupun mungkin secara fisik memang benar Siti Aisyah juga adalah seseorang yang memiliki paras dan postur yang baik, yang menarik atau cantik kalau dalam istilah wanita. Tapi tentu sekali lagi adalah bagaimana kita memahami bahwa Siti Aisyah ini kelebihannya bukan di jasadiah saja, tapi adalah inner beauty istilah sekarang. Jadi kecantikan dari dalam, dari keyakinannya, dari keimanannya, dan dari perannya mendukung dakwah Nabi, mendukung dakwah Islam dan peran-perannya dalam membina umat. Nah, pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, tentu sangat banyak keistimewaan dan keluar biasaan Siti Aisyah, sehingga dengan begitu kalau dibahas cukup memakan waktu yang panjang dan lama. Dan video singkat ini mudah-mudahan sedikitnya bisa memberi gambaran bagaimana peran Siti Aisyah. Insya Allah kita lanjutkan. Demikian sesi yang awal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.